Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Irfan Teja Kusuma, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 1870213250734. Saya mengajar di SD Negeri 1 Penggung, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 4 dengan materi keragaman sebagai sunatullah. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan serta ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kenikmatan sehingga pada hari ini kita bisa kembali menuntut ilmu di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum itu Pak Guru akan mengecek kehadiran dari siswa kelas 4. Alvan Pratama, Bahtiar Nasir, Hadir. Naufal Afkar, Hadir. Nanda Novia, Hadir. Nindi, Hadir. Rahmat Putra, Hadir. Ramadhani, Hadir. Yongki. Hadir. Nah, semuanya dalam keadaan sehat. Sehat. Senang atau sedih hari ini? Senang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menambah rasa kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak silahkan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berada pulau-pulau, samudra menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, silahkan duduk kembali. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu? Ingat, Apa materi minggu lalu? Asmaul Husna. Nah, betul, materi minggu lalu Asmaul Husna. Ada yang masih ingat Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang sangat mulia. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Nindi. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, Nindi. Baju adat daerah. Ya, kita lihat apakah betul.
Ya, betul. Ini adalah baju adat daerah. Selanjutnya, ada yang tahu ini gambar apa? Oh ya, Nanda. Rumah adat daerah. Betul, tepuk tangan untuk kita semua. Dari pertanyaan gambar tadi, mengapa Indonesia itu memiliki banyak suku, banyak budaya, banyak adat? Ya? Iya, betul, agar bisa membedakan. Karena di Indonesia ini terdiri dari banyak wilayah daerah yang berbeda. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman sebagai sunatullah. Dengan tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan arti keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi minimal 3 bentuk keragaman yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, menyebutkan minimal 3 hikmah dari keragaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, menunjukkan sikap menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, Pak Guru punya tebak-tebakan. Tebak gambar ya. Gambar apakah ini? Alat musik daerah. Alat musik daerah ya. Tepuk tangan untuk Nindi. Nah, selanjutnya, berasal dari suku manakah ilustrasi ini? Ya, Noval? Jawa. Kita lihat apakah betul jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk Noval. Di Indonesia ini yang terdiri dari berbagai suku yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, kemudian adat yang berbeda, itu tidak mengikis rasa nasionalisme kita, rasa persatuan dan kesatuan kita. Ingat semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan melihat video pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Video kali ini akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hal ini mempengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa terdapat sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, 400 suku bangsa dan juga ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tari-tarian, kesenian berupa alat musik dan lampu, senjata tradisional, dan juga makanan khas. Budaya-budaya di setiap daerah dikenal dengan budaya lokal. Budaya lokal inilah yang menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja sih bentuk-bentuk keragaman budaya di negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dan gaya bangunan. Selanjutnya, keragaman yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Berikutnya, tarian adat. Tari adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun.
Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu agung, merayakan panen, upacara kematian, atau upacara keagamaan. Berikutnya, keragaman alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah statusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing, dimainkan dan dinyanyikan pada tradisi tertentu di daerahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh saja, tetapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, itulah bentuk-bentuk keberagaman budaya Indonesia. Agar keberagaman budaya tersebut tetap terjaga, kita harus melestarikannya dengan baik ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi ya pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita melihat video tadi, di sekolah kita itu apakah ada teman-teman yang berbeda? Ada. Ada. Mengapa di sekolah kita terdapat teman-teman yang berbeda? Ada yang tahu jawabannya? Ya, Nindi? Kalau sama, sulit untuk membedakannya. Ya, kalau sama sulit untuk membedakan karena setiap manusia itu memiliki ciri yang berbeda. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda itu tadi? Saling menghargai. Saling menghargai. Kemudian saling menghormati. Terus apalagi? Tidak membuli. Tidak membuli dan juga toleransi. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita agar lebih semangat lagi pada pagi hari ini. Nah, Pak Guru punya pertanyaan untuk kalian. Di kelas 4 itu ada seorang siswa baru yang bernama Andi yang berasal dari Papua. Ia memiliki penampilan fisik yang berbeda dari teman-teman di kelasnya. Beberapa anak itu tidak mau bermain dengan Andi karena perbedaan tersebut, perbedaan fisik. Bagaimana menurut kalian tentang situasi ini? Apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa menjawabnya? Menghargai dan menemani si Andi. Iya, menghargai dan menemani Andi. Artinya menemani itu tidak membeda-bedakan teman. Bagus, Nindi jawabannya. Hari ini kita akan berdiskusi. Namun sebelum kita berdiskusi, Pak Guru akan membagi kelompok. Apakah kelompok yang kemarin dan hari ini tetap sama? Sama. Kalau begitu Pak Guru kasih nama ya untuk kelompoknya. Untuk kelompok Nindi itu namanya Nusa. Untuk kelompoknya Nanda itu Ara. Kalau digabung Nusantara. Nah, Pak Guru akan membagikan LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nah, adapun tujuan dari LKPD ini yaitu untuk bagaimana cara kita itu mencari tahu apa saja yang ada di pertanyaan-pertanyaan itu. Apa pengertian dari keragaman sebagai sunatullah? Apa saja keragaman agama? Apa saja keragaman budaya? Masing-masing kelompok itu memiliki pertanyaan yang berbeda. Anak-anak silahkan diskusi, bekerja sama sebagai bentuk gotong royong, kerjasama. Nah, di dalam proses diskusi ini Pak Guru akan mengambil nilai siapa yang paling aktif untuk bekerja sama, berdiskusi. Silahkan untuk mulai mengerjakan. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan untuk bertanya. Akan Pak Guru bantu. Apakah ada kesulitan? Ini contohnya yang bagaimana? Yang ini.
Sebutkan 3 contoh keragaman yang ada di sekolahmu. Apa? 3 contoh keragaman yang ada di sekolah. Nah, apa saja keragaman yang ada di sekolah? Keragaman fisik. Ya, silahkan ditulis, silahkan. Nah, selanjutnya keragaman apa lagi? Keragaman pendapat dan kemampuan. Ya, silahkan ditulis. Ayo kerjasama yang mengerjakan jangan hanya satu orang. Mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda, Pak? Nah, Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda itu memiliki tujuan. Tujuannya yaitu agar manusia saling saling mengenal. Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Nah, sebelum kita presentasi, sebelum anak-anak mempresentasikan hasil diskusi ke depan, Pak Guru mau yel-yel dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Buha! Yes! Ya, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, presentasinya kita sesuaikan dengan nama kelompok tadi. Nusantara. Dari Nusa baru ke Ara. Nah, silakan untuk regu atau kelompok Nusa mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri semangat dulu untuk kelompok Nusa. Tepuk tangan yang meriah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nusa akan membacakan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan sunatullah? Ketetapan hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di alam semesta dan kehidupan manusia. Apa yang dimaksud dengan keragaman? Keragaman adalah keadaan yang berbeda-beda tetapi tetap membentuk satu kesatuan. Keragaman yang ada di sekolahmu. Sebutkan 3 contoh keragaman fisik yang ada di sekolahmu. A. Keragaman fisik. B. Keragaman pendapat dan kemampuan. C. Keragaman budaya. Sebutkan bentuk keragaman yang ada di sekolahmu. Bagaimana perasaanmu memiliki teman-teman yang beragama? Aku bahagia karena walaupun berbeda-beda kami tetap bisa rukun dan saling membantu. Jadi sekolah terasa lebih ramai dan menyenangkan. Sebutkan bentuk keragaman yang ada di sekolahmu. Kepribadian, pemalu, jahil, ceria. Makanan favorit, nasi goreng, tumpeng, nasi padang. Hobi, bermain voli, bermain sepak bola, bermain game. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok Nusa tadi, adakah pertanyaan dari kelompok Ara? Ya, silahkan siapa yang ingin bertanya? Coba jelaskan lagi pengertian keragaman. Nah, pertanyaan yang bagus dari Nanda tadi. Jelaskan lagi pengertian dari keragaman. Silahkan. Keragaman adalah keadaan yang berbeda-beda tetapi tetap membentuk satu kesatuan. Nah, dari jawaban kelompok Nusa tadi, adakah pertanyaan lagi? Tidak. Baik, silahkan kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Nusa. Selanjutnya kita beri semangat dulu untuk kelompok Ara agar lebih bersemangat dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok ARA akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. 1. Sebutkan 3 suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku Batak. 2. Sebutkan 3 agama yang ada di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Agama Islam, Kristen, Hindu. Tempat ibadah masjid, gereja, pura. 1. Sebutkan 5 hikmah dari keragaman yang Allah ciptakan. Saling mengenal, saling melengkapi, menambah wawasan, melatih kesabaran, menambah saudara. 2. Mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Agar manusia saling mengenal. 3. Apa yang terjadi jika semua manusia diciptakan sama? Kalau manusia diciptakan sama, semua kita tidak bisa mengenal budaya, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda. Hidup jadi kurang berwarna. Sekian presentasi dari kelompok ARA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari presentasi kelompok ARA tadi, adakah pertanyaan dari kelompok Nusa? Ada. Mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Nah, pertanyaan yang bagus dari Nindi tadi. Mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Silahkan dijawab. Agar manusia saling mengenal. Iya, jawaban yang tepat. Agar manusia saling mengenal. Beri tepuk tangan untuk kelompok ARA. Dan silahkan kembali ke tempat duduk. Dari diskusi kedua kelompok tadi, Pak Guru akan menjelaskan sedikit pengertian dari sunatullah dan keragaman sebagai sunatullah. Sunatullah itu artinya ketetapan Allah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan adanya keragaman sebagai bagian dari sunatullah. Keragaman berarti perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia dan makhluk lainnya. Nah, dari materi yang kita bahas tadi, dari diskusi-diskusi tadi, apa yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini? Apa? Keragaman. Ada lagi? Manusia diciptakan berbeda-beda. Ya, betul. Manusia diciptakan berbeda-beda. Kemudian bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut? Saling menghargai. Iya, saling menghargai. Toleransi. Pak Guru akan sedikit mengevaluasi dari diskusi kelompok tadi. Dari diskusi kelompok Nusa, itu benar disebutkan keragaman di kelas itu termasuk ada hobi. Di dalam satu kelas itu ada hobi. Ada yang hobinya bermain sepak bola. Ada yang bermain voli. Dan juga ada lagi yang suka bermain game. Ada pula yang makanan favorit. Kemudian dari kelompok ARA itu yang membahas tentang apa yang terjadi jika manusia itu sama. Nah, itu juga dijawab dengan tepat, yaitu jika manusia di dunia ini sama, maka hidup akan kurang berwarna. Dan secara garis besar presentasi pada hari ini, baik dari kelompok Nusa maupun kelompok ARA itu berjalan dengan lancar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Pak Guru akan memberikan sedikit ice breaking kepada kalian. Nah, kalau Pak Guru bilang dikasih apa? Jawabnya dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bisa? Bisa. Kita coba ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Pak Guru akan memberikan sedikit kuis untuk kalian semua. Nah, kita akan bermain game.
Pak Guru akan mengajak kalian semua bermain game, yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ada yang berani ke depan? Ya, Noval, silahkan ke depan. Silahkan dipencet yang spin it. Nah, pertanyaannya, tempat ibadah umat agama Kristen adalah apa? Gereja. Betul? Betul. Ya, tepuk tangan untuk Noval. Silahkan kembali ke tempat duduk. Ada lagi yang berani ke depan? Ada. Ya, ke depan, silahkan. Silahkan dipencet. Nah, tempat ibadah umat agama Hindu adalah pura. Betul apa salah? Betul. Ya, tepuk tangan untuk Alvan. Sudah, silahkan kembali ke tempat duduk. Pada hari ini kita sudah mempelajari banyak hal tentang keragaman. Oleh karena itu, mari kita menyimpulkan hasil dari belajar kita. Yang pertama yaitu keragaman adalah sunatullah, yaitu ketetapan dari Allah Subhanahu. Yang kedua, Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Tujuannya apa? Agar manusia saling mengenal. Yang ketiga, yaitu keragaman memiliki hikmah yang besar dalam kehidupan. Yang terakhir, sikap kita terhadap keragaman adalah saling menghargai. Ya, saling menghargai, saling menghormati, dan toleransi. Kita lihat materinya. Alhamdulillah sudah selesai. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, minggu depan kita akan menghadapi apa? UTS atau sumatif tengah semester. Jadi silakan anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa mengerjakan UTS-nya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu menghadapi usia balik. Di rumah, selain kalian itu belajar persiapan UTS, kalian diharapkan juga mengamati keragaman yang ada di lingkungan rumah. Apa saja yang ada di lingkungan rumah, keragaman itu apa saja. Nah, sekarang silahkan untuk berkemas. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang membuat kalian senang? Pelajarannya. Ya, ada apa saja di pelajaran hari ini? Ada video, kemudian ada apa tadi yang Kuis. Iya, kuis, ada ice breaking, ada game. Nah, alhamdulillah kita sudah di penghujung pertemuan. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih, hati-hati di jalan dan sampai bertemu besok. Sekarang boleh pulang.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.